Tapi saya terima kasih buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini langkah yang tepat dan mungkin... Hola netizen yang tercinta, Presiden Prabowo Subianto menangis haru ketika mengumumkan kebijakan kenaikan gaji untuk para guru di Hari Guru Nasional 2024. Momen itu terjadi setelah Prabowo merinci skema kenaikan gaji guru di mana guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara guru-guru non-ASN nilai tunjangan ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Di momen ini, Prabowo sempat berhenti sebentar dalam pidatonya dan tangisan pecah seketika di hadapan puluhan ribu guru-guru yang turut hadir menyaksikan. Untuk mencapai kualitas hidup yang baik tersebut, Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan memberi toleransi pada praktik penyelewengan korupsi dan akan fokus mewujudkan pemerintahan yang bersih. Prabowo pun mengucapkan apresiasi kepada guru-guru dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan sumbangsihnya di bidang masing-masing. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih Bapak Presiden sudah menaikkan gaji guru honorer. Selanjutnya untuk menaikkan kesejahteraan rakyat, kita bakal dukung kalau Bapak basmi koruptor ke akar-akarnya. Ditunggu ya Pak, rakyat mendukung. Wah, ada kabar gembira nih guys untuk mereka yang berprofesi sebagai guru, di mana pada tanggal 28 November Pak Presiden Prabowo mengumumkan untuk kenaikan gaji buat mereka. Untuk kenaikan gaji ini baik itu non-PNS atau PNS. Untuk mereka yang PNS gajinya itu naik 1 kali gaji pokok, dan untuk mereka yang non-ASN itu kenaikannya 2 juta rupiah. Nah, luar biasa banget kan untuk program ini. Dan menurut gue untuk kenaikan gaji ini wajar aja mereka mendapatkan itu guys, untuk menyejahterakan para tenaga guru atau profesi sebagai guru. Dan semoga untuk yang berprofesi lain segera mendapatkan kenaikan gaji juga ya guys, sama kayak guru. Bye. Kalian tahu nggak, Pak Prabowo baru aja nyiapin anggaran sebesar 81,6 triliun rupiah untuk kesejahteraan guru di Indonesia sejak 2025 nanti. Yaps, mungkin kita udah tahu semua kalau gaji guru di Indonesia itu kecil, padahal tanggung jawabnya gede banget, mencerdaskan bangsa. Aku aja punya teman yang jadi guru, gajinya hanya 300.000 rupiah saja dalam sebulan. Anjir, kecil banget guys. Nah, kemarin tepat tanggal 28 November 2024, Pak Prabowo resmi umumin bakalan naikkan gaji guru sejak Januari 2025 nanti. Jadi guru yang ASN akan dinaikkan gajinya 1 kali lipat gaji pokoknya. Misalnya gaji pokoknya 3 juta, maka akan dinaikkan menjadi 6 juta. Sedangkan guru yang tidak berstatus ASN dan sudah mendapatkan sertifikasi guru akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan. Gimana guys pendapat kalian? Kira-kira cukup nggak gaji guru segitu? Teruntuk semua pahlawan tanpa tanda jasa, Bapak dan Ibu guru kita di seluruh Indonesia, selamat ya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, maka mulai Januari 2025 pemerintah akan memberikan tambahan 1 kali gaji pokok untuk guru yang sudah ASN. Dan untuk non-ASN, honorer akan diberikan tunjangan sebesar 2 juta rupiah di luar gaji honorer. Tetapi ini harus melalui pelatihan supaya bisa menjadi guru bersertifikasi. Dan ini berlaku untuk semua guru di negeri maupun swasta. Yeay! Tapi mungkin tidak semua pihak bisa terpuaskan dengan program dari pemerintah ini. Tapi siapa yang setuju sama keputusan Pak Prabowo yang akhirnya menaikkan gaji ataupun tunjangan guru PNS maupun non-PNS? Gue setuju banget, karena hati gue tuh suka miris banget kalau ngelihat video-video guru, apalagi guru honorer yang gajinya dirapel baru turun 3 bulan, 6 bulan ya, amplopnya tuh tipis banget, tapi mereka kayak bersyukur banget akhirnya gajinya turun. Guru tuh salah satu pekerjaan yang paling mulia ya, salah satu. Jadi mereka tuh punya tanggung jawab yang besar banget buat mendidik anak-anak yang dititipkan sama orang tuanya pada saat di sekolah. Jadi wajar banget menurut gue dapat apresiasi, dan terima kasih banget buat Pak Prabowo yang akhirnya memberikan apresiasi tersebut kepada mereka. Gue pun ikutan nangis ya waktu Pak Prabowo menitikkan air matanya saat membacakan pidato. Gue tuh ngelihat sosok Pak Prabowo tuh, dia tuh nangis tuh bener-bener
benar-benar tulus, karena mungkin dia merasa bahwa pemerintah itu belum bisa memberikan kesejahteraan yang pantas untuk rakyatnya. Dan lu setuju gak sih kalau Pak Prabowo itu adalah presiden yang gak punya ambisi sama sekali buat memperkaya dirinya sendiri? Pokoknya sehat selalu ya Pak Prabowo. Doa rakyat Indonesia selalu bersamamu. Semoga Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia. Prabowo nangis geng saat menyampaikan terima kasih dan menyampaikan kenaikan gaji guru. Tapi tau gak lu, di sela-sela ini ada aja komen, Pak, walaupun Bapak nangis, saya tidak akan milih Bapak nanti, saya tetap pilihannya si Anu kan. Lu masih kait-kaitan aja dengan Pilpres. Woi bangun woi, buset lu punya pemimpin. Ini ya kalau menurut gua ya, Pak Prabowo lagi merasakan betapa kekuasaan itu bisa mengangkat derajat guru, betapa kekuasaan itu bisa membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Ini yang dirasakan oleh Pak Prabowo. Hatinya tuh lembut. Gue bisa memahami ya, karena gue juga belum pernah jadi pejabat sih. Tapi ya kepekaan hati seorang pemimpin tuh ada geng. Dan ini tercermin saat ia menyampaikan kenaikan gaji guru. Selamat buat para guru-guru yang tingkat kesejahteraannya lagi diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Lu yang pada gampang ngamuk kan, udah skip aja. Masih inget gak programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Janjinya cuman makanan gratis bergizi untuk anak sekolah. Tapi nyatanya nih, makanan bergizi gratis sudah terpenuhi. Berguna bagi anak yang tinggal di pinggiran kota, yang terkadang mereka jika istirahat tidak mempunyai uang untuk jajan. Tiba-tiba naikin gaji guru pas Hari Guru Nasional. Pemerintah Indonesia resmi menaikkan gaji guru ASN dan non-ASN di tahun 2025. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan. ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN sebesar 1 kali gaji pokok. Dan guru-guru yang non-ASN, nilai tunjangan profesinya itu ditingkatkan menjadi 2 juta per bulan. Dan guru-guru yang hadir nih, itu makin teriak kegirangan. Senang nggak Bapak Ibu guru semakin disejahterakan? Mantap Pak Prabowo. Tapi suatu saat nanti ketika gue punya anak, gue nggak bakal mau masukin anak gue ke sekolah negeri. Lah kenapa? Karena banyak oknum guru di sekolah negeri makan gaji buta, kecuali guru matematika. Harusnya kalau gaji guru meningkat, kualitas pendidik juga harus meningkat. Bener nggak sih? Gue 9 tahun sekolah di sekolah negeri, dan berdasarkan pengalaman gue, cuman guru matematika yang paling serius mengajar, nggak peduli hujan badai. Selebihnya apa ini? Disclaimer dulu ya, ini oknum disuruh ngerjain LKS. Kalian tahu kan buku yang kertasnya warna coklat itu, lembar kerja siswa? Setuju nggak kalian? Ini mungkin banyak orang yang ingin jadi guru. Pemerintah harus lebih selektif dalam memilih guru. Guru juga harus ada KPI-nya, harus ada matriksnya, harus ada tanggung jawabnya juga. Kalau di dalam satu kelas rata-rata siswanya mendapat nilai C, itu yang salah bukan siswanya, tapi gurunya nggak becus mengajar. Contoh negara-negara maju seperti Jepang ataupun negara tetangga Australia, mereka sangat-sangat selektif dalam memilih guru. Sementara di negara kita banyak oknum-oknum pakai orang dalam. Dan setuju nggak kalian, setiap beberapa periode sekali guru-guru wajib dites, masih layak nggak jadi guru? Gue setuju gaji guru dinaikin, tapi harus sesuai dengan kualitas pendidiknya. Kalau siswa hanya disuruh ngerjakan LKS, guru apaan lo? Mending sobek aja tuh LKS. Belum lagi oknum guru olahraga, kalau nggak bayar uang renang remedial gitu, nilai jelek, kocak. Ya, mungkin ini tidak naik banyak atau tidak terlalu signifikan, tapi ini menurut pribadi saya adalah langkah yang tepat dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran menaikkan gaji guru, karena ya banyak yang tahu ya kita bahwa gaji guru kita mungkin masih jauh di bawah standar dengan apa yang telah mereka berikan. Bahkan kadang-kadang mereka kena kasus hukum karena mungkin menghukum anak-anak yang mungkin tidak bisa dengar-dengaran. Ya beda zaman kita dulu tahun 90-an. Tapi saya terima kasih buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini langkah yang tepat, dan mungkin juga harus dilindungi sih Pak guru-guru ini buat langkah-langkah hukum ke depannya. Kalau ada tiba-tiba karena mungkin tarik telinganya anaknya atau apa menegur terus langsung dilaporkan ke polisi, itu mereka juga harus dilindungi. Dan buat para guru mungkin ini belum bisa menggantikan apa yang kalian telah berikan, tapi terima kasih buat Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo.